Shalom adik-adik semua, gimana nih? Apa kabarnya? Tetap semangat ya. Nah, Cici hari ini tuh ditemenin sama Sharon sama Jill. Coba Sharon, Jill, gimana kabarnya? Tetap semangat? Nah, udah siap belum memuji nama Tuhan hari ini? Siap dong. Siap? Siap. Yuk, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita pada saat hari ini. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kasih sikap doa yang baik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh Tuhan bangun dan siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal perayaan pada akhirnya. Kami siap Tuhan memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua bangkit diri. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus. Tuhan, kan tadi lagunya jalan serta Yesus. Nah, setiap ada kata jalan, adik-adik harus pindah dari kiri ke kanan gitu. Misalkan jalan serta Yesus, pindah jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ingat, setiap ada kata jalan. Yuk kita mau coba lagi memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Yuk tepuk tangannya adik-adik semua ya. Sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Sekali lagi bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau lebih serius lagi buat Tuhan. Kita siapkan setiap hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang mempunyai setiap kerajaan, dan kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Adik-adik sama-sama katakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu.
lagi sikap doa yang baik semuanya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Sebentar Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya semuanya sama-sama katakan, amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua, baik yang di rumah kita masing-masing, adik-adik yang nonton ibadah ini di pagi hari atau di siang hari atau di sore atau di malam hari. Karena ibadah ini adalah ibadah online, mungkin kita nontonnya tidak serentak tetapi berbeda-beda. Nah, adik-adik semua sehat ya di rumah, harus sehat. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kesehatan kita semua. Oke, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Coach Sherdy akan menyampaikan firman Tuhan yang sebenarnya adik-adik juga sudah pernah dengar ataupun adik-adik sering baca di firman Tuhan. Nah, temanya tentang talenta. Wah, apa tuh talenta? Nah, adik-adik, Koko mau nanya, adik-adik pernah nggak punya sesuatu barang atau sekarang punya sesuatu barang yang sangat berharga, yang adik-adik itu sayang sekali, yang adik-adik itu jaga sekali? Nah, kalau adik-adik punya nggak nih, kira-kira apa ya? Coba pikir-pikir, apa barang yang menjadi kesayangan kita? Kalau ke Sherdy mungkin salah satunya yaitu handphone. Nah, kenapa handphone? Karena Coach Sherdy pakai setiap hari. Mungkin satu hari kalau tidak pegang handphone seperti kehilangan sesuatu. Nah, makanya selalu dipegang karena handphone ini berguna sekali buat Coach Sherdy. Nah, adik-adik juga pasti punya sesuatu barang yang menurut adik-adik berharga, yang adik-adik jaga sekali. Nah, hidup kita sebagai manusia itu juga berharga loh. Kenapa hidup kita berharga? Karena Allah menciptakan kita begitu baik. Allah menciptakan kita, memperlengkapi hidup kita dengan banyak hal, supaya selama kita hidup, kita bisa hidup di dalam dunia tanpa kesulitan. Nah, berkaitan dengan tema hari ini tentang talenta, itu yang diberikan Allah kepada manusia untuk manusia gunakan. Jadi kita baca ayatnya ya adik-adik semua di rumah. Coba buka Alkitabnya, cari Alkitabnya terlebih dahulu. Mungkin bisa di stop dulu, cari Alkitabnya lalu adik-adik buka ya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sekali lagi ya, buka Alkitabnya, cari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, Coach Sherdy akan bacakan ya. Jadi adik-adik harap membaca Alkitabnya. Kalau mungkin adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa dengarkan ya, karena di layar pun nanti akan ada ayatnya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta. Katanya,
Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik semua sudah membaca dari cerita tersebut di dalam Alkitab. Nah, adik-adik berbicara tentang talenta, adik-adik itu bertanya, apa hubungannya talenta dengan hidup kita? Nah, talenta itu adalah gambaran sesuatu hal yang kita punyai, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. Sekali lagi ya, apa itu talenta? Talenta itu adalah sesuatu kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik, oleh Ko Sherdi, oleh semua manusia yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. Nah, contohnya apa? Misalnya begini, adik-adik punya suara yang bagus, punya suara yang baik. Nah, itu termasuk talenta. Lalu apalagi adik-adik punya kepintaran. Kalau di sekolah belajar cepat, tangkap pelajaran. Kalau ulangan nilainya belajar bagus. Lalu adik-adik cepat jawab. Nah, adik-adik punya kepintaran, itu talenta. Lalu apalagi? Contohnya adik-adik suka ngegambar atau suka ngelukis. Nah, kalau adik-adik ngegambar atau ngelukis itu hasilnya bagus. Itu namanya talenta. Banyak sekali talenta. Apalagi main musik. Mungkin adik-adik pintar bicara, adik-adik mungkin sudah pintar untuk mengumpulkan uang. Nah, itu yang namanya talenta. Nah, adik-adik, dari cerita di dalam Alkitab tentang talenta, kan ada berapa hamba? Ada 3. 3 hamba ini dikasih talenta yang berbeda-beda oleh tuannya. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Nah, apa sih artinya? 3 hamba itu bercerita tentang diri kita semua. Sedangkan Tuhan yang di dalam cerita ini menggambarkan Allah kita. Allah yang memberikan talenta kepada kita semua. Kita itu diberikan talenta. Setiap kita itu dikasih sama Allah talenta.
berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang juga sedang. Nah, adik-adik tahu nggak talenta adik-adik itu apa? Nah, kalau belum tahu, coba sama papa mamanya bisa saling kerjasama. Kira-kira aku ini talentanya apa ya gitu. Nah, dari cerita yang tadi kita sudah baca di dalam Alkitab, secara cepat Coach Yardi akan memberikan 3 poin ya. Yang pertama yaitu setiap manusia itu diberi talenta. Oke? 1, setiap manusia itu diberi talenta. Nah, jadi tadi seperti di dalam cerita yang kita baca di Alkitab, ada 3 hamba yang dikasih talenta oleh tuannya. Walaupun jumlahnya berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, adik-adik, kita sendiri tahu talenta kita tuh apa. Misalnya kalau Coach Yardi talentanya itu kalau pimpin nyanyi atau puji-pujian, itu Coach Yardi bisa seneng. Wah, jadi Coach Yardi itu bisa menyemangati orang-orang untuk memuji nama Tuhan. Nah, Coach Yardi ini tahu talenta aku ini itu loh, pimpin puji-pujian. Nah, jadi makanya Coach Yardi itu tahu bahwa talenta Coach Yardi itu pimpin pujian. Apalagi misalnya ada lagi nggak? Ada. Coach Yardi itu seneng kalau berbicara sama banyak orang. Wah, itu apalagi sama adik-adik semua kalau ketemu. Kita kan sering ngobrol. Nah, kalau Coach Yardi seneng bicara. Nah, jadi menurut Koko, talenta Koko tuh juga bicara. Nah, jadi ada beberapa hal yang Coach Yardi punya talenta. Adik-adik apa? Tadi kan Coach Yardi udah tanya talenta adik-adik. Coba, kalau belum tahu, kira-kira hobi adik-adik apa? Mungkin hobi adik-adik itu talenta kita. Jadi, adik-adik harus sadar, Allah itu kasih talenta sama kita semua. Oke, ngerti ya? Coba cari adik-adik suka nyanyi atau suka main musik, suka menggambar atau suka belajar. Adik-adik mungkin jadi orang yang ramah sama orang lain gitu ya. Itu bisa jadi talenta adik-adik yang harus adik-adik tahu. Oke, jadi setiap manusia punya talenta. Yang kedua, kalau kita punya talenta, berarti yang kedua menggunakan talenta dengan sebaik-baiknya. Oke, menggunakan talenta dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah kita tahu talenta kita apa, kita harus menggunakan. Jadi seperti tadi si hamba yang dapat 3 dan 2 itu ketika dikasih talentanya dia langsung pergi menggunakan talentanya dengan cara bekerja, dengan cara banyak hal. Nah, sehingga ketika tuannya pulang, si hamba yang dapat 5 jadi berapa talentanya? Jadi 10. Yang 2 jadi 4. Jadi nambah ya talentanya karena digunakan. Tapi yang punya 1, wah, dia digunakan tidak? Tidak. Ternyata yang dapat 1 itu talentanya disumputin. Karena kenapa? Si hamba yang dapat 1 itu males. Si hamba yang dapat 1 itu punya pikiran yang tidak baik terhadap tuannya. Makanya dia gak mau kerja. Talentanya tambah gak? Tidak nambah. Nah, karena talentanya tidak nambah, maka yang gak dapat apa-apa. Nah, jadi kita harus menggunakan talenta dengan sebaik-baiknya. Harus kita tahu kalau kita bisa nyanyi, ya kita harus latihan nyanyi. Kalau adik-adik punya kepintaran, ya harus belajar. Kalau adik-adik misalnya bisa menggambar, ya harus latihan menggambar. Jadi talenta itu harus digunakan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga poinnya diberi kelimpahan. Nah, kalau adik-adik udah tahu punya talenta, maka adik-adik akan diberi kelimpahan kalau kita menggunakan talenta itu dengan baik. Tadi kan seperti cerita, yang dapat 5 jadi 10 karena si hamba ini bekerja. Yang dapat 2 itu jadi 4 karena si hamba ini juga bekerja. Karena si hamba yang dapat 1 tidak bekerja,
maka dia tidak dapat sesuatu apapun, tidak dapat hasil. Nah, makanya kalau talenta kita ingin berkembang, talenta kita ingin bertumbuh banyak, menjadi baik talentanya, maka kita harus tadi menggunakan dengan sebaik-baiknya supaya melimpah. Oke, adik-adik ingat, adik-adik punya kepintaran, adik-adik harus belajar supaya kepintarannya bertambah. Kalau adik-adik bisa nyanyi, itu harus latihan supaya nyanyian kita, suara kita itu menjadi lebih bagus. Mungkin adik-adik suatu saat bisa ikut lomba-lomba nyanyi, bisa menang. Adik-adik suka ngegambar, nah adik-adik harus latihan supaya gambar adik-adik menjadi lebih bagus. Mungkin suatu saat adik-adik akan jadi pelukis yang dikenal oleh orang-orang. Oke, jadi ingat, talenta kita harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada pertanyaan dari Koserdi, oke? Nah, jadi pertanyaannya itu buat kuis ya, ada di gambar yang dibagikan oleh Cici Prisil. Tetapi Koserdi mau kasih challenge nih. Challenge-nya begini, bagi adik-adik yang bisa bikin video tentang talenta apa sih yang adik-adik punya, maka adik-adik akan mendapat hadiah khusus dari Koserdi ya. Yang pertama, adik-adik kira-kira punya talenta. 1, menyanyi. 2, talenta menggambar atau melukis. 3, adik-adik punya talenta baca puisi. Nah, kalau adik-adik punya ketiga talenta ini, coba bikin video. Salah satunya boleh menyanyi, nyanyinya lagu gereja ya. Boleh juga adik-adik melukis atau menggambar, nanti lukis, gambar, lalu foto ya. Dan yang ketiga, adik-adik baca puisi. Adik-adik baca puisi dari kitab Mazmur. Nah, adik-adik bikin video. Nah, kitab Mazmur itu adik-adik baca dengan cara berpuisi. Nah, adik-adik nanti kirim videonya ya ke Koserdi ya. Oke, jadi ada 2 tugas untuk minggu ini. Yang pertama, tugas mingguan untuk absen. Nanti soalnya ada dikasih di grup. Lalu yang kedua, adik-adik bikin video talenta. Nah, video ini nanti akan Koko pilih siapa pemenangnya dan akan mendapat hadiah khusus dari Koserdi. Oke, mengerti? Sekarang kita tutup di dalam doa dan kita akhiri ibadah kita saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pada hari ini kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh menyadari kami boleh punya talenta yang Tuhan berikan. Kami punya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami gunakan di dalam hidup kami. Biarlah kami selagi masih kecil, kami mengerti akan talenta yang Tuhan berikan untuk hidup kami semua. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah, walaupun kami masih ibadah online, tetapi kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Kami berdoa biarlah dalam waktu-waktu ke depan kami bisa beribadah secara langsung di dalam gereja. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan sembuhkan setiap orang-orang yang sakit. Kami mengucap syukur, menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat 1 minggu ini menjalani dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, gimana adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan? Pasti terberkati kan sama firman Tuhannya? Oh ya, Cici punya pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, setiap minggu kita akan tetap ada ibadah The Hope, namun secara online. Nah, adik-adik bisa ikutin di YouTube channelnya GBT Nazaret. Dan yang kedua, adik-adik jangan lupa setiap minggu juga akan ada kuis. Kuisnya itu bisa dicek di grup WhatsApp atau Instagramnya The Hope Generation. Jangan sampai lupa untuk dikerjakan ya, karena itu akan menjadi absen kehadiran adik-adik. Dan dikumpulin juga ke Cici Sheryl. Oke, sampai jumpa di minggu depan. God bless you.